Hai teman cerita horor, terima kasih sudah menonton video ini. Kali ini aku akan berbagi cerita tentang pengalaman teman cerita horor kita. Sebut saja namanya Bang Sanji dari Jakarta. Pengalaman horor yang dibagikan Bang Sanji kali ini pada saat dia mendaki Gunung Putri bersama teman-temannya sekitaran tahun 90-an, dan saat itu Bang Sanji berusia 19 tahun. Langsung saja ya ke cerita horornya. Jadi, pada waktu itu, Bang Sanji ikut keanggotaan pecinta alam. Nah, saat itu, Bang Sanji naik Gunung Putri, daerah Jawa Barat, bersama 4 temannya. Mereka berangkat dari Jakarta sekitar jam 4 sore dan sampai di kaki gunung selepas Isya. Bang Sanji dan keempat temannya tidak langsung naik gunung, melainkan mereka ngecamp dulu nih di dekat pos pendaftaran. Dan menjelang subuh mereka memutuskan untuk naik gunung. Singkat cerita, dalam perjalanan tidak terasa sudah memasuki waktu maghrib. Akhirnya Bang Sanji dan teman-temannya memutuskan untuk mendirikan tenda lagi dan bermalam di hutan. Bang Sanji dan kedua temannya bertugas mencari kayu untuk membuat api unggun. Di saat Bang Sanji dan temannya sedang asik mencari kayu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gamelan. Dan tanpa sadar, mereka bertiga mengikuti suara tersebut sampai di gapura perkampungan. Dan anehnya, menurut Bang Sanji, gapura perkampungan itu seperti gapura yang ada pada saat zaman kerajaan. Dan karena penasaran, Bang Sanji dan kedua temannya memasuki area pemukiman tersebut. Dan tanpa terasa, mereka semakin masuk ke dalam perkampungan yang terlihat asri, walaupun pencahayaannya tidak pakai listrik, hanya menggunakan lampu tempel di setiap rumah. Dan setiap orang yang mereka temui di sepanjang jalan hanya diam dan wajahnya terlihat putih pucat. Dan kebanyakan warga setempat dihuni oleh para wanita. Menurut Bang Sanji, walaupun mukanya putih pucat, tapi masih terlihat cantik. Dan pas di pertigaan desa, mereka bertemu dengan seorang nenek. Dan salah satu teman Bang Sanji menanyakan kepada nenek tersebut, "Maaf nih yang bertanya, suara gamelan itu berasal dari mana ya?" Tapi nenek tersebut menjawab pertanyaan teman Bang Sanji dengan nada ketus dan menyuruh mereka bertiga pulang dengan nada marah. "Kalian bertiga pulang sana dan jangan pernah datang lagi ke sini." Akhirnya mereka putuskan untuk memutar balik arah untuk keluar dari perkampungan. Dan anehnya, pas sudah keluar dari perkampungan tersebut, langit sudah cerah. Dan Bang Sanji melihat jam sudah jam 2 siang. Akhirnya mereka memutuskan untuk balik ke tempat mereka mendirikan tenda. Dan sesampainya mereka di sana, tenda dan kedua temannya sudah tidak ada. Dan akhirnya mereka putuskan untuk ke pos 2. Dan sesampainya di pos 2, ternyata sudah ramai orang. Pas Bang Sanji sudah bertemu kedua temannya yang tinggal di tenda, kata teman Bang Sanji, mereka sudah hilang 2 hari. Padahal Bang Sanji merasa berjalan di perkampungan itu hanya beberapa jam saja. Nah, itulah pengalaman horor yang Bang Sanji alami bersama kedua orang temannya saat mendaki Gunung Putri. Dan ada pengalaman horor lagi dari Bang Sanji saat mendaki Gunung Kapur. Kita langsung ke ceritanya aja ya. Pada libur akhir Caturulan tahun 90-an, mereka yang beranggotakan 8 orang berencana mendaki Gunung Kapur, masih daerah Jawa Barat. Menurut Bang Sanji, gunung ini tidak terlalu tinggi dan masih bisa terbilang bukit. Mereka memutuskan berangkat dari Jakarta pagi hari agar bisa melihat-lihat keindahan alam di sepanjang jalan yang mereka lewati. Dan sesampainya di Bukit Kapur sekitar jam 11 siang,
Dikarenakan ini hanya bukit, jadi tidak terlalu banyak tempat pos penjagaan. Dan mereka memutuskan melanjutkan perjalanan. Tujuan pertama mencari danau atau sumber mata air untuk membangun tenda di sekitaran danau atau sumber mata air. Setelah sudah menemukan tempat untuk mendirikan tenda, mereka membagi tugas untuk mencari kayu bakar dan mendirikan tenda. Setelah semua sudah selesai, tidak terasa waktu sudah menjelang sore hari. Dan pada waktu malam hari, mereka memutuskan untuk jaga bergantian. 4 orang menjaga tenda, dan 4 orang lagi beristirahat di tenda. Dan sekitar jam 2 malam, Bang Sanji terbangun karena merasa tendanya bergetar. Dan masih berada di dalam tenda, Bang Sanji melihat 4 temannya berada di api unggun sedang mengobrol. Akhirnya, Bang Sanji memutuskan untuk keluar dari tenda. Setelah sudah keluar dari tenda, Bang Sanji dan teman-temannya melihat sosok babi hutan di belakang tenda, tempat persediaan makanan. Sosok babi itu sangat besar. Besarnya di luar nalar. Entah itu babi hutan asli atau babi hutan jadi-jadian. Dan mereka diam membisu. Babi hutan itu hanya memandang mereka dengan mata yang merah menyala. Dan nafasnya mampu menggoyangkan pohon-pohon besar yang ada di sana. Babi itu makan persediaan makanan mereka sampai habis dan pergi begitu saja. Alhamdulillahnya, mereka masih dilindungi Allah karena tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Dan dari kejadian itu, mereka tidak tidur sampai pagi. Dan akhirnya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan dikarenakan persediaan makanan sudah tidak tersisa. Dan memutuskan untuk turun gunung saja. Sesampainya di pemukiman warga, mereka sempat berhenti di warung untuk membeli minuman dan melanjutkan obrolan yang semalam mereka alami. Dan menurut pemilik warung, babi itu penjaga Gunung Kapur. Nah, itulah pengalaman Bang Sanji saat mendaki Gunung Kapur. Untuk cerita pengalaman horor Bang Sanji, sampai di sini dulu ya teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman punya cerita horor juga, bisa kirim ceritanya ke YouTube channel aku ya. Kirim ceritanya di nomor WA atau email yang sudah aku cantumin di kolom deskripsi. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Terima kasih. Ucapkan terima